Selamat siang Mbak Fatia, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil akhir tugas kita yaitu proposal campaign perusahaan Yupi. Saya Soraya Nadia dan rekan-rekan saya. Saya Anggita Nur Fahrani. Saya Aurina. Saya Clarissa Azura. Saya Dara Azalea. Dan saya Yusuf Dewo. Saya mulai share screen ya, Mbak. Ini judul kami yaitu Yupi Gummy Candy Anti-Bullying Campaign. Next. Di sini ada latar belakangnya, deskripsi perusahaan. PT Yupi Indonesia Jelly Gum adalah produsen jeli terbesar di Asia Tenggara. Dengan produksi tahunan 6 miliar permen, produk permen ini juga telah diekspor lebih dari 40 negara di dunia. Perusahaan ini salah satu produsen permen terbesar dan sukses di Asia. Merek yang berdiri sejak tahun 1996 ini menguasai 90% pangsa pasar permen jeli. Latar belakangnya berawal dari banyaknya kasus pembulian yang terjadi pada anak-anak zaman sekarang membuat marketing manajer Yupi merasa tergerak untuk membuat kampanye dalam mencegah tindakan bullying. Perusahaan Yupi juga mendukung dalam hal kampanye menindaklanjuti kasus pembulian yang ada di Indonesia. Campaign yang kita buat ini adalah campaign lanjutan yang mana yang pernah ada pada tahun 2017 dari perusahaan milik Yupi. Di sana dibuat acara berupa talk show yang datang ke sekolah-sekolah dan isinya memberi informasi bagaimana mencegah bullying dan memberikan wawasan tentang agar anak-anak mengerti apa itu bullying dan mencegah itu terjadi. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis situasi. Manajemen isu yang terdapat di dalam PT Yupi yaitu Yupi ingin memberikan hal-hal yang baik melalui bakat para anak-anak agar dapat berkembang ke arah positif. Dengan kampanye ini diharapkan mampu membantu anak-anak dalam mensosialisasikan atau merealisasikan bakat menyanyi mereka melalui program kampanye yang akan dibuat ini. Tahapan-tahapan manajemen isu pada analisis situasi yaitu 1. Mengidentifikasi di masa yang akan datang. 2. Menganalisa isu lainnya. 3. Mencari alternatif solusi dari sebuah isu. 4. Mengembangkan rencana pelaksana dengan macam opini di tengah macam opini. 5. Mengimplementasikan program perencanaan. Dan yang terakhir, mengevaluasi respon. Dan selanjutnya analisis SWOT, yaitu kekuatan dari PT Yupi, yaitu kampanye yang berbobot sebagai wadah pencarian bakat pada anak-anak dan untuk mengurangi tindakan bullying melalui hal-hal menyalurkan bakat seperti ini. Untuk segi kelemahan, yaitu kampanye ini dilakukan melalui sosial media. Situasi belum memungkinkan untuk berkumpul pada saat pandemi. Untuk peluang, bila membuka peluang bagi anak-anak yang mempunyai bakat terpendam untuk menyalurkan bakatnya melalui program kampanye ini, agar anak merasa diri mereka mempunyai kemampuan lebih. Dan yang terakhir yaitu ancaman, peserta tidak tertarik dan sedikit yang bergabung pada kampanye Yupi karena berkaitan acara yang diselenggarakan hanya melalui sosial media. Berikutnya ada tujuan. Tujuan umumnya itu untuk mencegah bullying terhadap anak-anak dengan mengapresiasikan bakat dari anak-anak tersebut. Karena anak-anak yang udah mulai di bawah umur lebih senang melakukan hal-hal yang positif seperti menyanyi. Nah, hal kebaruan dalam campaign kami ini adalah mengubah yang tadinya dulunya tuh punya si Yupi-nya tuh Got Talent kan. Nah, kita tuh dirubah jadi sing along. Jadi menyanyi itu hal kebaruannya. Tapi ini seperti campaign lanjutan dari Yupi yang kemarin. Terus jangka pendeknya untuk meningkatkan antusias kesadaran masyarakat akan perilaku bullying di Indonesia. Nah, manajemen goals-nya di sini kampanye Yupi ingin berfokus pada fenomena bullying yang terjadi pada anak-anak untuk mencegah
kami ingin masyarakat Indonesia peduli akan tindakan bullying ini yang nantinya bisa menyebabkan anak-anak merasa depresi atau kesehatan mental mereka terganggu. Objektifnya atau saran, yang pertama ada awareness objektif. Kampanye ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perihal perilaku tindakan bullying yang marak terjadi di negara kita sendiri. Yang kedua, acceptance objektif. Tingkat keterkaitan seseorang pada kampanye YUPI akan diukur dengan cara mendapatkan pesan yang menyentuh langsung. Action-nya, YUPI akan mendapat opini dari masyarakat terkait program untuk mencegah bullying. Objektif jangka panjangnya itu memberikan wawasan dan pengetahuan bullying sejak dini kepada anak-anak karena mereka bisa merasakan bullying yang sangat hebat, bahkan bisa menyebabkan tindakan bullying non-verbal atau fisik. Key message kita menggunakan tagline Sing Along with Yupi agar dapat mengekspresikan bakat melalui menyanyi bersama. Karena Yupi akan membuat anak-anak menjadi happy dan menyanyi bersama. Kemudian ada target sasarannya. Target sasaran kami adalah anak-anak yang suka memakan Yupi, ibu rumah tangga, dan remaja di atas umur 17 tahun. Strategi dan programnya yaitu yang pertama ada proaktif strategi. Proaktif pada kampanye ini didukung untuk mensukseskan program kampanye yang bertemakan Sing Along with Yupi, yang dimana dengan maksud tersebut dapat memberikan dampak positif yang sesuai dengan pesan yang terkandung pada kampanye kami ini. Yang kedua, kami memakai special events, yang dimana kita membuat acara secara online. Nah, acara ini dibuat dengan bertema Sing Along with Yupi untuk mengetahui seberapa besar antusias serta bakat yang terpendam dari anak-anak, karena Yupi akan menggandeng salah satu penyanyi cilik yang bernama Naura. Ya, karena kenapa kami memilih Naura? Karena Naura itu kayak anak-anak tuh banyak banget yang udah suka sama Naura karena dia tuh penyanyi cilik yang pinter, cantik, dan dia tuh kayak positive vibe banget. Jadi kayak anak-anak tuh kayak suka, kan dia juga punya brand, ada satu brand yang baju, ada salah satu brand baju itu yang karena Naura ini pakai baju itu, jadi kayak banyak anak-anak yang beli ke brand itu gitu. Jadi kayak kami memilih Naura karena dia tuh kayak berpengaruh banget ke lingkup anak-anak. Kemudian kita memakai kontes dalam mencari bakat seseorang. Kontes ini merupakan pencarian bakat pada seorang penyanyi yang mempunyai suara indah, merdu, maupun kayak antusias, kayak gue mau nyanyi gitu. Dengan target sasaran anak-anak, remaja, serta ibu-ibu. Yang dimaksud ibu-ibu ini, ibu-ibu yang menggandeng anak-anak tersebut. Kayak kan anak-anak tuh zaman sekarang nggak bisa dilepas gitu aja kan. Jadi kita juga memiliki target sasaran ibu-ibu untuk menggandeng anak-anak tersebut dalam pencarian bakat ini, atau dalam mengembangkan bakat mereka di hadapan publik. Yang keempat adalah koalisi. Koalisi ini merupakan kampanye kita mengharapkan adanya kerjasama yang baik antara pihak kampanye YUPI dengan target sasaran kita, yaitu yang tadi anak-anak, remaja, dan juga orang tua, agar sama-sama mendapatkan tujuan dan pesan yang sesuai. Nah, di sini kampanye YUPI ini, Sing Along with YUPI, akan diberikan infonya melalui Instagram Naura. Ada juga di Instagram YUPI-nya sendiri, serta melalui ketentuan-ketentuan yang ada pada kontes menyanyi tersebut. Kemudian setelah masyarakat Indonesia mengetahui adanya kontes menyanyi tersebut, maka kontes bisa dilakukan dan bisa bergabung dengan mengupload video menyanyi melalui first akun Instagram peserta. Itu diwajibkan untuk tidak mengunci akun Instagram. Kemudian nanti ada hashtag Sing Along with YUPI dengan captionnya. Kemudian kontes menyanyi dilaksanakan dalam rentang waktu yang 2 minggu dan akan mendapat, jadi kami ini memilih 10 orang pemenang dengan masing-masing hadiah uang tunai sebesar 1 juta. Kemudian special event ditutup melalui press conference dengan Naura di YouTube Live, yang dimana nanti Naura dengan kami gitu, anggota YUPI,
kantor Yupi sendiri melakukan press conference dan live YouTube karena Naura akan menyanyi pada saat penutupan campaign Yupi ini. Yang selanjutnya itu ada timeline. Timeline pelaksanaan kampanye Yupi menggunakan bentuk timeline Gantt chart. Di sini kita itu mengadakan kampanye selama 1,5 bulan dimulai dari tanggal 20 November 2020 sampai dengan Desember 2020. Desember 2020. Bisa dilihat di sini itu ada campaign Yupi, itu ada konsep kampanyenya, lalu menghubungi manajemen Naura terkait kerjasama dengan Yupi, lalu memposting poster kampanye di Instagram, Twitter, Facebook dari Yupi sendiri, lalu mengadakan meeting susunan acara kampanye bersama Naura. Dan selanjutnya, kampanye dimulai dengan melihat dan menilai peserta dengan video menyanyi mereka yang telah mereka upload di Instagram. Lalu, waktu lomba kontes menyanyi bersama Yupi telah selesai waktunya. Dan yang terakhir, kampanye ditutup dengan diakhiri dengan press conference dengan Naura di live YouTube, serta mengumumkan pemenang dari kontes tersebut. Berikut ini ada budgeting untuk event pada kampanye Yupi menggunakan analisis budgeting berdasarkan budgeting item kategori. Di sini adanya pengeluaran dari jasa sewa editor poster hingga biaya konsumsi yang berjumlah Rp29.500.000. Di sini kita menggunakan angka harga sesuai dengan kisaran harga yang telah kami diskusikan pada kelompok kami. Selanjutnya. Indikator keberhasilan yang kami buat ada 7. Nah, kita tuh berekspektasinya tuh kita tuh berhasil semua nih 7-7-nya. Yang pertama tuh dari konsep kampanyenya sudah terlaksana. Dari menghubungi manajemen Naura, lalu posting poster, meeting dengan Naura, kampanye, dan kontes menyanyi dimulai, bakat akhir upload video yang menyanyi di Instagram, lalu penutup press conference tadi. Nah, kita tuh mengekspektasinya tuh di indikator ini semuanya tuh berhasil. Evaluasi audience feedback. Yang pertama itu di Twitter, itu ada output, 5 followers bertambah sebanyak 5.000 per bulannya, lalu 1.000 tweet yang berpartisipasi dalam meretweet tiap minggunya. Outcome-nya sendiri, masyarakat sadar akan pentingnya mencegah perilaku, tindakan bullying, dan evaluasinya sosial media monitoring. Yang kedua ada Facebook, output-nya sendiri, ada likes, fanpage bertambah 3.000 per bulannya, lalu 4.000 postingan sing along with me di berbagai sosial media. Terus ada outcome-nya, Sing along with Yupi. masyarakat dan anak-anak lebih mengekspresikan dirinya melalui bakat menyanyi dengan perilaku yang lebih positif seterusnya. Yang terakhir ada evaluasi sosial media monitoring. Di Instagram sendiri, output-nya itu 10.000 followers setiap bulannya, lalu 1.000 peserta yang mengikuti kontes #SingAlongWithYupi, dan outcome-nya sendiri, masyarakat sadar akan pentingnya mencegah perilaku tindakan bullying. Evaluasinya, sosial media monitoring. Dan yang terakhir ada YouTube, output-nya sendiri, subscriber bertambah mencapai 1.000 per bulannya, lalu viewers-nya mencapai 2.000 setiap bulannya. Outcome-nya sendiri, masyarakat dan anak-anak lebih mengekspresikan dirinya melalui bakat menyanyi dengan perilaku yang lebih positif seterusnya. Evaluasinya, YouTube dan video viewer. Oke, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf ya Mbak Fatia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.